Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan materi laboratorium 4 mengenai sebaran simpling rata-rata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardan Fathul Waliuddin dengan NIM 230101 2112 0052. Saya Listiani Intan Permatasari dengan NIM 230101 211 20028. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebaran peluang binomium. Sebelumnya kita ketahui dahulu bahwa variabel acak diskrit berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya terhingga atau dapat terhitung. Variabel acak diskrit memiliki dua sebaran, yaitu sebaran peluang binomium dan sebaran peluang Poisson. Sebaran peluang binomium. Dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut peluang binomium. Bi dalam kata binomium berarti dua. Jadi hasil yang mungkin muncul dalam setiap percobaan hanya ada dua, yaitu sukses atau gagal. Peluang sukses terjadi jika P merupakan peluang dari suatu kejadian yang akan terjadi pada sembarang percobaan tunggal. Peluang gagal terjadi dalam sembarang percobaan tunggal, yaitu X sama dengan 1 min Pi. Maka peluang yang akan terjadi tepat X kali dalam N percobaan, yaitu X sukses, dan N min X gagal, sehingga persamaannya sebagai berikut. Px sama dengan N per X dikali P pangkat X dikali X pangkat N min X. Px merupakan peluang kejadian X yang diharapkan, P merupakan peluang sukses, X merupakan peluang gagal, N merupakan banyaknya percobaan atau kejadian. Di mana X bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kita bisa mencari N per X dengan cara di atas. Nama saya adalah Putri Wiwi Widiani dengan nomor NIM 230101 211 20027. Nah, ini ada salah satu contoh soal yang saya kerjakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Amilwadani dari kelompok 5 Statistika. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi Poisson. Distribusi Poisson adalah suatu distribusi teoris yang memakai random diskrit, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu. Ciri-ciri dari distribusi Poisson. 1. Banyaknya hasil percobaan yang satu tidak tergantung dari banyaknya hasil percobaan yang lain. Yang kedua, probabilitas hasil percobaan sebanding dengan panjang interval waktu. Dan yang ketiga adalah probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Untuk rumus, kalian bisa lihat di sini. Saya Indra Johari. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal tentang sebaran Poisson, yaitu adalah sebuah toko ternak mencatat rata-rata penjualan pakan ayam setiap hari adalah 5 karung. Jika permintaan akan pakan tersebut mengikuti distribusi Poisson, berapakah probabilitas untuk penjualan berikut? A. 0 karung pakan, B. 3 karung pakan. Maka penyelesaiannya yaitu diketahui mu sama dengan 5 dan E sama dengan 2,71828. Maka Px sama dengan X sama dengan mu pangkat X dikali E pangkat min mu per X faktorial. Jadi untuk penyelesaian yang A yaitu Px sama dengan 0 sama dengan 5 pangkat 0 dikali 2,7182 pangkat min 5 per 0 faktorial. Jadi 0 pangkat 0 faktorial itu adalah hasilnya adalah 1 dan 5 pangkat 0 adalah
hasilnya juga 1, sehingga hasilnya adalah 0,00674. Kemudian yang B 3 karung pakan, sehingga X-nya sama dengan 3, sehingga PX sama dengan 3 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 2,71828 pangkat min 5 per 3 faktorial. 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125 dikali 0,00674 per 6. Jadi 6 diperoleh dari 3 kali 2 kali 1, sehingga hasilnya adalah 0,14. Pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu jenis distribusi dengan variabel acak yang kontinu pada distribusi normal. Terdapat kurva atau grafik yang digambarkan menyerupai bentuk lonceng. Distribusi normal dapat disebut sebagai distribusi Gauss. Persamaan yang terdapat pada dalam distribusi normal salah satunya yaitu terkait fungsi densitas. Sifat distribusi normal. Saat menunjukkan nilai penyebaran data, distribusi normal memiliki sejumlah karakteristik utama. Sebagai berikut, teori distribusi ini memiliki nilai mean, median, dan modus yang sama. Kurva distribusi yang selalu bersifat simetri dengan bentuk lonceng atau bell kurva. Titik puncak kurva adalah nilai rata-rata. Rumus distribusi normal. Fx sama dengan 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min setengah kurung X min mu per sigma kurung pangkat 2. Halo, saya Intan Malinda dengan NIM 230111211200012. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal mengenai sebaran normal. Berikut ini adalah soalnya. Nah, langkah pertama dari penyelesaian yaitu kita menentukan nilai Z-nya dengan jumlahkan nilai Z dari nilai X sama dengan 8 ton dengan menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi X bar per S. Nah, S itu adalah simpangan baku. Sama dengan 8 dikurangi 6 per 0,9 sama dengan 2 per 0,9 sama dengan 2,22. Kemudian kita cari nilai Z dari X sama dengan 7 ton menggunakan rumus Z sama dengan X min X bar per S seperti yang tadi. Didapatkan 7 dikurangi 6 per 0,9 sama dengan 1 per 0,9 sama dengan 1,11. Kemudian jumlahkan luasnya di bawah kurva normal terhadap Z sama dengan min 2,22. Lalu bagaimana cara kita menentukan luas di bawah kurva normal terhadap Z sama dengan min 2,22? Langkah yang pertama, kita buka tabel Z terlebih dahulu. Kemudian lihatlah sel di tengah-tengah baris 2,20 serta kolom 0,02. Jumlahnya ialah angka 0,01321 dan jika dijadikan persen menjadi 1,321%. Angka ini menunjukkan bahwa luasnya di bawah kurva normal baku dari titik min 2,22 diarahkan menuju ke kiri kurva yang sejumlah 1,321%. Kemudian jumlah luas di bawah kurva normal terhadap Z sama dengan 1,11. Langkah pertama seperti sebelumnya, kita buka tabel Z. Lihatlah sel di tengah-tengah 1,10 serta kolom 0,01. Jumlahnya ialah angka 0,86650 dan jika dijadikan persen jadi 86,65%. Dan yang terakhir, berapakah luas sawah yang produktivitasnya di antara 4-7 ton? Yaitu 86,2% dikurangi 1,321% sama dengan
85,329%. Seperti kurva yang ditunjukkan, diasis dengan berwarna hitam atau 85,329 per 100 dikali 100.000 hektoare sama dengan 85.329 hektoare.